NIM 2210300846. Aku dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum. Nah, pada hari ini aku akan menyelesaikan tugas akhir semester dari mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan yang diampu oleh Bapak Diki Fakih Maulana. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan materi tentang pemutusan hubungan tenaga kerja atau yang sering kita kenal dengan PHK. Untuk info yang lebih lanjut atau penjelasan yang lebih lanjut, teman-teman bisa nonton video aku ini sampai dengan akhir ya. Menurut Maimun, PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Berdasarkan UU KK, PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha. Ada beberapa jenis PHK. Yang pertama, PHK demi hukum, disebabkan oleh beberapa faktor. 1. Berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Pengusaha tidak wajib memberitahukan berakhirnya jangka waktu hubungan kerja dalam tenggang waktu tertentu, kecuali apabila telah diperjanjikan secara tertulis atau telah diatur dalam PP atau PKB. 2. Pekerja atau buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri. 3. Perubahan status penggabungan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. 4. Pekerja meninggal dunia. 5. Pekerja atau buruh mangkir selama 5 hari berturut-turut tanpa keterangan. Dan masih ada beberapa lainnya. Jenis PHK yang kedua yaitu PHK oleh pengadilan. PHK oleh pengadilan ialah tindakan PHK karena adanya putusan hakim pengadilan. Misal, salah satu pihak mengajukan pembatalan perjanjian kepada pengadilan. Contohnya, bila pengusaha memperkerjakan anak di bawah umur, di mana wali anak tersebut mengajukan pembatalan perjanjian kerja kepada pengadilan. Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja melalui pengadilan negeri dengan alasan pekerja telah melakukan kesalahan berat seperti melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang atau uang milik perusahaan. Jenis PHK yang ketiga yaitu PHK oleh buruh atau pekerja. PHK oleh pekerja atau buruh ialah PHK yang timbul karena kehendak pekerja atau buruh secara murni tanpa adanya rekayasa dari pihak yang lain. Syarat-syarat pengunduran diri yang harus dipenuhi oleh pekerja terdapat dalam pasal 162 ayat 3 UU KK, yaitu mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. Kemudian tidak terikat dalam ikatan dinas dan tetap menjalankan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. Dalam pasal 169 UU KK juga terdapat bahwa pekerja dapat melakukan pengunduran diri dengan mengajukan permohonan kepada lembaga PPHI bila pengusaha melakukan perbuatan yang mencela, seperti menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja, tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja. Jenis PHK yang keempat yaitu PHK oleh pengusaha. PHK oleh pengusaha ialah di mana kehendak berasal dari pengusaha karena adanya pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pekerja, atau mungkin karena faktor-faktor lain seperti perusahaan tutup karena merugi dan perubahan status dan sebagainya. Perusahaan mengalami kemunduran sehingga perlu melakukan pengurangan jumlah pekerja. Dalam pasal 158 UU KK, pengusaha dilarang untuk melakukan PHK terhadap pekerja dengan beberapa alasan, seperti pekerja menikah, pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya, pekerja perempuan hamil melahirkan, gugur kandungan atau menyusui bayinya, dan lain-lain. Selanjutnya, contoh kasus atau konflik yang pernah terjadi, yaitu PHK massal yang terjadi di pabrik tekstil di Subang, Jawa Barat, dengan jumlah korban PHK sebanyak 10.000 lebih pekerja selama tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh penurunan permintaan di pasar ekspor dan perlambatan ekonomi di negara tujuan ekspor. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Kabupaten Subang, Yeni Nuraini mengatakan, saat ini perusahaan memiliki jumlah pesanan produksi barang ekspor ke luar negeri yang berkurang. Bahkan tidak sedikit perusahaan yang mendapatkan pembatalan pesanan ekspor.
Dalam hal tersebut, Yeni menyebut tentunya berdampak terhadap kondisi perusahaan. Pabrik-pabrik garmen tersebut biasanya mengekspor produknya ke Amerika dan juga Eropa, tapi sekarang banyak yang membatalkan pesanannya, ujar Yeni. Menurut Yeni, ribuan karyawan yang di PHK itu berasal dari 25 pabrik yang ada di seluruh wilayah Subang, yang seluruhnya bergerak di sektor garmen atau produksi pakaian jadi dan sebagainya yang sering mengekspor ke luar negeri. Meski demikian, Yeni memastikan hingga saat ini belum ada perusahaan garmen yang menutup pabriknya di Subang. Ia pun berharap kondisi krisis global tersebut segera membaik agar tidak berdampak lebih buruk bagi pekerja maupun perekonomian di Subang dapat kembali pulih. Masalah tersebut dapat diselesaikan melalui Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial atau PHI yang dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, musyawarah bipartit, yaitu musyawarah antara pengusaha dan pekerja untuk mencapai mufakat. Selanjutnya, mediasi, konsilasi atau arbitrase. Jika musyawarah tidak berhasil, maka tahap selanjutnya dapat dilakukan melalui mediasi, konsilasi atau arbitrase yang melibatkan pihak ketiga atau tripartit. Mekanisme ini harus memperhatikan beberapa hal, seperti adanya kesepakatan yang saling menguntungkan. Kemudian, putusan pengadilan. Jika tahap-tahap sebelumnya tidak berhasil, maka PHI wajib memberikan putusan terkait PHK. Putusan ini harus memperhatikan beberapa hal, seperti hak dan kewajiban pekerja serta perusahaan. Nah, di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang PHI atau Perselisihan Hubungan Industrial. PHI memiliki kekhususan dibandingkan peradilan umum, yaitu penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Harus dilakukan melalui beberapa tahapan yang dimulai dengan musyawarah bipartit. PHI juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan semua jenis perselisihan hubungan industrial, termasuk perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. Dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa PHK dapat dilakukan melalui jalur pengadilan, tetapi penyelesaian di luar pengadilan seperti musyawarah, mediasi, konsilasi, atau arbitrase dapat menjadi cara yang lebih efektif dan lebih memuaskan untuk para pihak yang bersengketa. Nah teman-teman, udah pada paham kan apa itu PHK dan juga jenis-jenisnya? Nah di materi aku tadi juga ada contoh kasus dan juga beserta penyelesaiannya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang belum paham tentang materi yang aku bahas, boleh langsung nanya di kolom komentar ya. Nah, mungkin sekian dulu penjelasan materi tentang PHK dari aku. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang udah menonton channel aku pada hari ini. Sampai jumpa kembali.